Lanjutan konten kami sebelumnya, kami hadirkan di sini. Jadi kami akan menguji dua produk kali ini, yaitu kartu grafis Pellit GeForce RTX 3090 Ti Game Rock yang akan kami sandingkan dengan power supply dari FSP Hydro G 1000 watt. Sepertinya kami nggak usah mengulas lagi ke belakang spesifikasi PC yang sudah kami pakai. Kalian bisa lihat tepat konten sebelum konten ini dipublish itu adalah konten tentang casing yang kami pakai dari Cooler Master dan kami kombinasikan dengan motherboard Z690 dari Aorus serta memori G.Skill DDR5 6000. Nah, kali ini kita melangkah ke performa dari Pellit GeForce RTX 3090 Ti Game Rock yang kami sandingkan atau disuplai dayanya oleh si FSP Hydro G 1000 watt. Oke, dari performa kita tahu 3090 Ti dihadirkan itu untuk memberikan takhta kembali pada Nvidia supaya dia tetap menjadi kartu grafis atau GPU yang paling kencang yang ada saat ini. Namun kalau kita lihat dari sisi spesifikasi sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi antara RTX 3090 dengan RTX 3090 Ti. Nah, menariknya kami akan menguji kartu grafis super mahal dan super high-end dari Pellit dan Nvidia ini dengan resolusi 4K pada 4 title game, di mana kami akan juga menunjukkan bagaimana ketika ray tracing itu enable, ray tracing itu disable, bagaimana juga pengaruhnya terhadap fitur FSR yang diperkenalkan oleh si AMD dan tetap bisa berjalan pada kartu grafis Nvidia. Jadi, coba stay tune dengan channel kami ini, dengan video ini, dan lihat seperti apa performa kombinasi dari dua produk ini. Kartu grafis Pellit memiliki utility yang dapat kita gunakan untuk membuat kustomisasi pada kartu grafis Pellit yang kita pakai. Namanya Thunder Master, dan Thunder Master seperti yang terlihat di sini, dia bisa mendeteksi semua mulai dari GPU clock, GPU temperatur, core voltage, dan seterusnya. Dan kita juga bisa mengaturnya secara manual di sini. Ya, namun kami tidak akan mempraktekkan overclocking di utility ini untuk video kali ini. Lalu kita juga bisa mengatur kecepatan kipas. Kemudian yang paling pentingnya adalah efek-efek yang bisa kita tampilkan, efek-efek RGB yang bisa ditampilkan oleh si Pellit GeForce RTX 3090 Ti Game Rock ini. Ada beberapa opsi yang bisa digunakan di sini. Kita bisa menggunakan sebagai warna sebagai pendeteksi temperatur. Jadi kalau dia di bawah 50 derajat Celcius akan hijau, 51 sampai hingga 80 itu warnanya biru, 80 hingga 90 warnanya orange, dan di atas 90 derajat warnanya merah. Jadi akan menyesuaikan dengan warna yang tampil. Lalu bisa juga kita customize dengan warna yang statis. Ada efek yang seperti ini. Juga ada efek yang bisa diatur kecepatannya, ya seperti ini. Atau directionnya juga kita bisa ubah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Ini juga efek lainnya. Sini ada efek seperti lightning ya, seperti kilat yang bisa diatur kecepatannya. Dan ini kami nggak tahu, ini tidak ada terlihat apa efeknya, yang efek yang ke terakhir ini. Ya, seperti itu yang bisa kami share tentang Thunder Master dari Pellit. Seperti biasa kami selalu menguji brute force dari platform yang selalu kami coba ya, atau kami uji khususnya untuk PC. Kali ini juga tidak berbeda, kami akan memaksa si prosesor dan kartu grafis serta power supply yang dipakai di PC ini untuk berjalan semaksimal mungkin yang mereka mampu. Jadi di sini kita gunakan stressing test dengan Cinebench R23 digabungkan dengan FurMark resolusi 4K untuk memaksa atau menguras performa dari si Pellit GeForce RTX 3090 Ti. Demikian juga dengan power supply yang kita gunakan, FSP Hydro G Pro 1000 watt di sini. Di sini kita akan melihat apakah si 1000 watt ini bisa menghandle kondisi yang tidak umum ini. Ini adalah, sekali lagi, ini adalah kondisi yang tidak umum. Ini adalah kondisi di mana itu semuanya di stress, CPU di stress dengan Cinebench dan kartu grafis di stress dengan FurMark. Oke, hasilnya adalah kalau kita melihat dari sisi temperatur kartu grafis ini cukup terjaga, masih di bawah 80 derajat Celcius, ya. Dan GPU fan masih berputar di 56%, jadi tidak terlalu berisik. Ini malah kalau jujur kami lihat di samping, kami berada posisinya di samping dari casing ini, justru kipas dari casing itu lebih mendominasi suara daripada kipas yang dimiliki oleh si kartu grafis. Demikian juga dengan si power supply Hydro G Pro 1000 watt ini juga mampu untuk menghasilkan performa terbaiknya, dan kita catat
konsumsi daya itu mencapai 960-an watt. Sekali lagi 960 watt pada kondisi ini. Jadi ya teman-teman yang ingin menggunakan sistem ini harus benar-benar memperhitungkan kondisi listrik, kapasitas listrik di rumah. Meskipun sekali lagi simulasi yang kami lakukan ini tidak wajar atau tidak umum digunakan. Yang umum digunakan biasanya pada kondisi bermain game atau melakukan productivity. Di Shadow of the Tomb Raider, kami bandingkan pada resolusi 4K dengan ray tracing-nya kami enable dan dibandingkan antara DLSS off dan DLSS on. Di sini terlihat ada peningkatan ketika diaktifkan DLSS dalam keadaan on. Ini settingnya highest. Sekali lagi RTX-nya dalam posisi on-nya untuk kedua game ini ketika kami membandingkannya. Satu dengan 4K RTX on, tapi DLSS-nya off, dan satu lagi RTX on dengan DLSS-nya on. Di game Cyberpunk 2077, kami jalankan di resolusi 4K dengan ray tracing-nya rata kanan. Kami bandingkan antara saat NVIDIA DLSS-nya aktif di kondisi balance dan DLSS dalam keadaan off. Di sini kita lihat memang ada peningkatan frame per second, ya, tapi tetap tidak bisa menembus 60 fps untuk game Cyberpunk ini. Dan kompensasi yang terjadi juga ketika kita mengaktifkan DLSS, terlihat konsumsi daya itu sedikit lebih tinggi. Ya lumayan ya. Kalau sebelumnya tadi itu tidak pernah menyentuh angka 680-690 watt, kali ini dengan DLSS-nya diaktifkan, dia langsung membutuhkan daya yang lebih besar lagi, sedikit lebih besar. Tetapi penggunaan memori RAM pada VGA itu juga berkurang dari tadinya hampir 12 GB, sekarang tinggal di bawah 10 GB. Di game God of War, kami memainkannya di resolusi 4K. Lalu kami bandingkan 3 kali ini, yaitu dalam kondisi DLSS-nya off atau default, dan kemudian kami aktifkan DLSS-nya pada kondisi balance. Dan juga kami bandingkan satu fitur yang muncul di game ini, yaitu fitur dari FSR 2.0 yang sebenarnya itu adalah diperkenalkan oleh AMD dengan Radeon-nya. Namun ternyata ini juga bisa di-enabling di kartu grafis NVIDIA karena FSR 2.0 itu sifatnya adalah open source. Jadi semua bisa mengimplementasikannya. Di sini kita lihat terjadi peningkatan FPS meskipun tidak begitu kentara. Dan quality gambarnya memang agak susah kita bedakan ya di sini, tapi terlihat FSR 2.0 itu sedikit lebih bersih dibandingkan DLSS. Di game Assassin's Creed Valhalla, kami membandingkan antara dua settingan dengan FSR disable dan FSR enable pada kondisi balance. Di sini tidak ada DLSS, jadi kami menguji FSR-nya saja di sini. Resolusi 4K dengan setting itu di ultra semua atau rata kanan settingan kartu grafisnya. Sekali lagi kecuali hanya FSR kami disable dan kami enable. Kondisi enable-nya itu ada di balance. Terlihat sedikit ada peningkatan frame per second saat FSR itu diaktifkan, dan detail yang ditampilkan juga tidak begitu banyak bedanya saat FSR itu kita tidak aktifkan. Jadi secara performa antara kualitas dan frame time yang ditampilkan ini cukup ideal. Di game Far Cry 6, di mana di game ini tidak memiliki opsi DLSS, kami kembali membandingkan pada resolusi 4K saat FSR itu di-enable pada kondisi balance dan FSR itu di-disable atau default. Kami konsisten berjalan pada resolusi 4K dan kita lihat ada cukup signifikan performa dari frame rate yang dihasilkan ketika FSR ini kita aktifkan. Meskipun ada beberapa detail yang akan menjadi excess atau yang menjadi akibat dari peningkatan frame per second dengan mode FSR-nya itu di enable. GeForce RTX 3090 Ti itu masih belum bisa memberikan performa 4K rata kanan yang bisa diandalkan di atas 60 fps lah. Terlihat dari 4 game yang modern tadi atau 4 game yang terbaru. Sengaja kami memang paksa di rata kanan karena inilah yang harus dibayarkan oleh seorang pengguna ketika ingin menggunakan kartu grafis top of the line dari NVIDIA ini. Tetapi ya sekali lagi, sekelas 3090 Ti pun masih belum bisa memberikan performa
ya 120 atau 144 fps lah di 4K. Sedangkan kita lihat sendiri monitor dengan 4K 144 Hz itu sudah ada di market, seperti monitor yang kami pakai di belakang kami ini. Ini sudah memiliki spesifikasi 4K 144 Hz, namun pada semua game itu tidak ada yang menyentuh angka 144 ya. Terlihat dari pengujian yang kami lakukan. Lalu apalagi yang bisa kami highlight adalah konsumsi daya dari si RTX 3090 Ti ini. Kombinasi antara Core i9 12900K, GeForce RTX 3090 Ti, ini menghasilkan sebuah konsumsi daya yang cukup wow menurut kami. Itu hampir mendekati 1000 watt ya. Dan power supply FSP Hydro G Pro yang kami pakai masih mampu untuk mensuplai daya pada sistem yang ya sahabat PLN lah bisa dikatakan ya. Jadi bagi kalian yang memiliki listrik di rumah 1200 VA, kemudian ingin memiliki atau ingin menggunakan PC dengan spesifikasi seperti ini, mungkin harus mempertimbangkan dulu ya. Mungkin ya tidak harus seperti pada pengujian stressing test yang kami lakukan, yang tadi kami tunjukkan, tetapi tetap rata-rata pada gaming itu antara 500 sampai 650 watt itu konstan pada resolusi 4K. Nah, kita sedikit menyinggung soal FSP Hydro G 1000 watt. Betul, power supply ini belum mendukung standarisasi ATX 30 maupun PCI Express generasi kelima. Tetapi, dalam paket penjualan GeForce RTX 3090 Ti itu sudah menyertakan sebuah adaptor yang berkualitas yang bisa menjadi jembatan antara 3 buah PCI Express yang sudah ada di power supply umum yang ada saat ini, itu bisa di-convert menjadi PCI Express Gen 5 atau 12 pin. Ya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Yang penting untuk 3090 Ti ini pastikan power supply yang kalian gunakan itu kami akan sangat merekomendasikan at least 1000 watt lah. Ya, di bawah itu supaya memperhitungkan juga komponen lain yang kalian pakai. Ini baru pakai 12900K. Mungkin dari beberapa teman-teman yang memakai Threadripper ya, ini juga akan menyumbang daya lebih besar lagi. Jadi rekomendasi kami adalah at least pakai power supply 1000 watt. Oke, demikian konten lanjutan dari konten sebelumnya yang bisa kami sharing ke teman-teman. Semoga berguna. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan jangan lupa untuk subscribe channel MacLab ID. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.